Wali Allah itu cirinya kemarin sudah kita sampaikan, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak takut, tidak sedih. Cirinya lagi apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Maka ini adalah ciri tanda wali Allah. Kalau ada orang yang punya satu kelebihan tapi tidak mencerminkan keimanan dan ketakwaan, maka bukanlah wali Allah. Misalnya punya ajian ilmu penerawangan gitu kan, tapi kok sholatnya bolong-bolong, bahkan mungkin malah orang tahu sholat, maka jelas bukan wali Allah. Karena wali Allah itu harus alladzina amanu wa kanu yattaqun. Atau walinya mengatakan bahwasanya dirinya sudah keluar dari syariat, tidak harus ikut syariat. Walinya mengatakan ini makomnya sudah beda, sudah tidak perlu sholat lagi karena makomnya sudah lebih tinggi. Yang perlu sholat itu adalah yang makomnya masih syariat. Kalau makomnya ini sudah jauh melesat di atas rata-rata, sudah khawasul khawas, orang-orang khusus, maka sudah tidak perlu sholat lagi, tidak perlu ibadah lagi. Nah, itu juga tanda dia bukan wali Allah. Karena kalau wali Allah itu tetap menjalankan syariat. Adakah yang levelnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW itu Rasul Allah, Nabi Allah, dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah, khatimul anbiya wal mursalin, asyraful anbiya wal mursalin. Beliau maksum, dijamin masuk surga, beliau masih salat. Beliau masih salat. Ada tidak dikisahkan Nabi sudah sampai pada satu taraf beliau tidak salat? Pernah? Ada dalilnya? Ada hadisnya? Oh, Nabi tidak puasa ini, kenapa? Makomnya beda gitu, pernah? Ya. Tidak. Padahal beliau yang membawa syariat ini, makomnya yang paling tinggi, jadi makomnya yang paling tinggi, tapi beliau tetap salat, beliau tetap puasa. Maka kalau ada orang yang dianggap dan disebut sebagai wali Allah tapi tidak salat, tapi tidak puasa, dan mengatakan makomnya lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya, maka itu tak lain dan bukan adalah dalih karena keset. Tahu keset? Jadi untuk menutupi rasa malasnya lalu mengatakan, wah ini sudah kedudukannya di atas yang lain, tidak perlu lagi salat. Atau barangkali ada yang mengatakan sudah tidak perlu salat di sini, kalau salat, salatnya di Mekah. Nah, itu sudah ngibul kuadrat. Tahu ngibul kuadrat? Tidak tanggung-tanggung dustanya. Nah, baik. Jadi tidak ada yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Seorang wali sekalipun tidak bisa. Maka Nabi Muhammad itu sempat bersabda, jika Nabi Musa itu hidup di zamanku ini, niscaya dia akan mengikuti syariatku. Jadi jika Nabi Musa masih hidup, maka akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Demikian pula nanti ketika di akhir zaman Nabi Isa turun ke bumi, itu juga mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Demikian pula ketika Imam Mahdi datang, itu tidak membawa ajaran sendiri, tetapi dia adalah mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang mengatakan wali Allah kemudian tidak menjalankan tuntunan Nabi, maka dia bukan wali Allah. Karena wali Allah itu jelas sudah disebutkan oleh Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan dia bertakwa. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan derajat kewalian itu disebutkan oleh Allah bahwa nanti kalau kita memusuhinya maka Allah akan memusuhi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Kemudian Allah sebutkan, tidaklah seorang hamba itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai, ahabbu ilayya mimma aftaradtu ilaihi, yang lebih aku cintai dibandingkan amal yang wajib. Jadi wali Allah itu dia mengamalkan amalan yang wajib. Jadi jangan sampai
ada orang yang dianggap wali Allah tapi tidak mengamalkan yang wajib, maka dia mengamalkan yang wajib karena itu amal yang paling Allah cintai. Dan senantiasa seorang hamba itu mengamalkan amalan yang sunnah hatta uhibbahu, sehingga ketika mengamalkan yang sunnah itu sampai kemudian Allah mencintainya. Jadi diantara seseorang bisa mendapatkan kewalian itu karena dicintai oleh Allah, tekun mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau sudah seperti itu, wala in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, maka akan aku beri. Maka diantara tanda kewalian itu yang lainnya adalah kalau dia minta berdoa kepada Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Wala in ista'adani, dan jika dia berlindung kepadaku, la'u'tiyannahu, yakni la'u'idannahu, yakni akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh di dalam hadis ada satu hadis yang menceritakan bahwa suatu saat ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ sahabat ini namanya sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat disebutkan dari sahabat Jabir ibn Samurah, semoga Allah meridainya, berkata bahwa penduduk Kufah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Sampai kemudian Khalifah Umar memecat Sa'ad bin Abi Waqqas dan digantikan dengan sahabat yang lain, sahabat Ammar ibn Yasir, semoga Allah meridhoinya. Begitu beratnya pengaduan mereka sehingga mereka mengatakan bahwa Sa'ad tidak melakukan salat dengan baik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat Rasulullah terbaik, termasuk di antara sahabat terbaik karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk ashabus syura, termasuk sahabat yang diajak bermusyawarah oleh Rasulullah. Jadi sahabat yang diajak musyawarah oleh Rasulullah itu diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair ibn Awam, Tolhah, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, dan sahabat yang tiga. Itu termasuk sahabat yang diajak bermusyawarah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dituduh sholatnya tidak beres, sehingga dipecat oleh Khalifah Umar. Maka kemudian sahabat Umar pun memanggil orang untuk menanyakan apakah benar aduan mereka. Ternyata orang-orang yang dipanggil oleh sahabat Umar bersaksi bahwasanya Sa'ad orang yang baik. Kemudian juga ketika Sa'ad dipanggil oleh sahabat Umar, ditanya tentang sholatnya, juga mengatakan masih menjalankan sunnah Rasulullah, sampai cara sholat isyaknya masih mengikuti Rasulullah. Bagaimana? Rakaat pertama panjang, memendekkan rakaat yang kedua, dan 2 rakaat yang terakhir. Jadi memendekkan 2 rakaat yang terakhir, yang pertama panjang. Jadi yang pertama dan kedua panjang, tapi yang pertama lebih panjang. Sunnah itu masih dijalankan. Maka sahabat Umar bin Khattab kemudian mencoba untuk tabayun. Jadi bertabayun, mencari berita tentang kebenarannya, tentang laporan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Maka ketika tanya kepada penduduk yang ada di sana, ternyata semua menyampaikan kesaksiannya bahwa Sa'ad orang yang baik, sholatnya tertib. Kemudian sampailah pada satu tempat yang seseorang yang bernama Usamah bin Qatadah, yang disebut sebagai digelari dengan Abu Sa'dah, menyebutkan, kalau engkau bertanya tentang Sa'ad, maka ia adalah seorang pemimpin yang pengecut, seorang pemimpin yang tidak adil dalam pembagian sesuatu, tidak adil dalam pemerintahan. Kemudian Sa'ad berkata, ingatlah, demi Allah, aku akan memohon kepada Allah atas 3 perkara, kata Sa'ad. Karena Sa'ad tadi
di fitnah, pengecut, tidak berani memimpin pasukan perang. Disebut tidak adil dalam pembagian, tidak adil dalam pemerintahan. Bayangkan Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, bahkan masuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mendapatkan fitnah seperti itu. Maka kemudian Sa'ad pun berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jika hambamu ini berdusta, maka jadikanlah ia orang yang panjangkan umurnya. Jadi malah didoakan panjang umur, langgengkan kefakirannya, jadi supaya dilanggengkan kefakirannya. Kemudian timpakanlah berbagai fitnah kepadanya. Dan apa yang terjadi? Ternyata orang ini betul umurnya panjang. Jadi umurnya panjang, tapi hidup susah. Karena doanya Sa'ad tadi apa? Dilanggengkan kefakirannya. Maka di sini ada kewalian pada diri Sa'ad ibn Abi Waqqas. Doanya dikabulkan oleh Allah. Allahumma in kana abduka hadza kadziban. Ya Allah, jika hambamu ini berdusta, qama riya'an, dia berdiri dalam rangka untuk riya, wasum'atan, dalam rangka cari nama, fa'atil umurahu, maka panjangkanlah umurnya. Jadi malah didoakan panjang umur loh sama Sa'ad. Jadi 3 doa ini yang baik. Doa yang pertama, doakan panjang umur. Yang kedua apa? Langgengkan dalam kefakiran. Jadi panjang umur tapi fakir. Kemudian yang ketiga apa doanya? Ya, doanya adalah dipenuhi dengan fitnah dalam hidupnya. Uripe rekoso, ketulo-tulo. Apa kalau istilah Jawanya? Keronto-ronto. Baik. Wa kana ba'da dzalika, dan ketika sudah tua, idza su'ila yaqul, kalau ditanya tentangnya dia mengatakan syekhun kabirun maftunun asobatni dakwatu Sa'din. Saya adalah orang tua yang kena musibah karena doanya Sa'ad. Jadi karena doanya Sa'ad, maka betul dia diberikan oleh Allah umur yang panjang, dia hidup dalam kefakiran, dan juga dia dipenuhi dengan berbagai macam cobaan. Baik. Dan ini juga dalil bagi kita bolehnya mendoakan yang buruk kalau terzolimi. Jadi bolehnya mendoakan yang buruk kalau terzolimi. Dan ini doanya dikabulkan oleh Allah. Tentu saja doa kita berbeda dengan doa Sa'ad. Bisa jadi kita doanya warna-warna, tapi tidak seperti yang kita inginkan. Karena kadang kita kalau berdoa itu wis kebacut loro ati itu lendonga mungkin wis ora kira-kira gitu kan. Betul, memang orang yang terzalimi itu doanya makbul. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang nanti akan mengabulkan. Ini doa ini pantas dikabulkan atau tidak. Dan doa Sa'ad dikabulkan. Nah, Imam Hasan Al-Basri ketika itu dizalimi oleh penguasa. Dizalimi oleh penguasa. Sudah sedemikian lama dan beliau hendak ditangkap. Tentara mencarinya, digerobak di rumahnya, digulai, ternyata tidak ketemu. Padahal Imam Hasan Al-Basri tidak kemana-mana. Beliau hanya di rumahnya, tidak pergi. Sudah berulang kali, ibaratnya dalam bahasa Jawanya, para tentara itu le mlebu mbok nganti ping 12. Jadi sudah apa? Istilah bahasa kita kan menunjukkan banyak apa? 12 gitu ya. Baik, bahasa Bantule begitu. Padahal 12 itu tidak nyampe rolas kan. Tapi untuk menunjukkan banyak mbok ping 12 gitu kan. Nah, apalagi itu Pak? Sejinah lagi gitu. Oh ya, maaf. Lagi kurung aku malah. Baik. Tetapi tidak menemukan Imam Hasan Al-Basri. Dan ini karomah beliau. Tidak ditemukan. Padahal beliau tidak kemana-mana. Beliau tidak kemana-mana. Lalu selepas kepergian para tentara itu, Imam Hasan Al-Basri berdoa. Berdoa apa? Agar diberikan balasan yang setimpal kepada pemimpin. Beberapa hari kemudian pemimpinnya mati. Baik, beberapa hari kemudian pemimpinnya mati. Ini doa dari Imam Hasan Al-Basri. Baik. Maka kalau doa kepada pemimpin, doakan yang baik-baik ya.
Jangan doakan yang buruk-buruk. Lalu bagaimana dengan Imam Hasan Al-Basri? Beliau terdolimi, sehingga beliau berdoa. Doa beliau juga bagus, diberikan balasan yang setimpal, dan kemudian meninggal mengenaskan. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu contoh dari karomah. Ketika meminta kepada Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karomah yang lain, ini ada dalam hadis Nabi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna rajulain min ashabin Nabi, ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharaja min intin Nabi, yang berpulang dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi lailatin mutlimatin, di malam yang gelap gulita. Wa ma'ahuma mislu misbahain baina aidihima, dan mendadak di keduanya ada penerangan bagaikan lampu. Nah, jadi di situ ada bagaikan lampu. Padahal saat itu belum ada listrik, belum ada lampu, tapi depannya menjadi terang. Falam aftaraqo, maka ketika mereka berpisah, sara ma'akul liwahidim minhuma wahid hatta ata ahlahum. Ternyata ada penerangan pada masing-masing itu, mempunyai penerangan sendiri-sendiri hingga sampai di rumahnya. Ini termasuk bentuk karomah. Orang Medina lagi. Baik, tidak bisa diusahakan. Karomah itu tidak bisa diusahakan. Demikian pula sahabat Abu Bakar, pernah satu saat makanan yang sedikit, ternyata di hadapan sahabat Abu Bakar, di hadapan tamunya yang banyak, maka makanan tersebut tidak habis padahal tamunya banyak. Ini adalah karomah sahabat Abu Bakar. Kalau pada Rasul itu namanya mukjizat. Baik, itu diantara tadi karomah-karomah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin sudah kita sampaikan, hal yang semacam itu tidak bisa kita usahakan, tidak bisa dilatih. Itu semua terjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diberikan oleh Allah tanpa diketahui sebelumnya, tidak diduga-duga, dan bahkan orangnya tidak menyangka akan mendapatkan yang semacam itu dari Allah Subhanahu wa taala.